Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Fitria Nurjayanti, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Surakarta, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya dengan pertanyaan berikut. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanyalah terfokus pada menyelesaikan materi, kemudian siswa mendapatkan nilai baik, dan siswa tuntas KKM. Saya lupa bahwa mendidik tidak hanya sekedar untuk mendapatkan nilai ujian yang baik, tuntas KKM, serta semua materi bisa tersampaikan. Tetapi saya juga harus memperhatikan aspek yang lainnya. Pembelajaran yang saya lakukan adalah satu arah atau yang disebut dengan teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak menggunakan metode berceramah dan siswa duduk diam dan hanya mendengarkan. Saya juga tidak terlalu memperhatikan karakteristik siswa, sehingga saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak sesuai dengan zona aman saya dan tidak memperhatikan perbedaan karakteristik anak didik saya. Saya juga melarang siswa banyak bicara agar suasana kelas tenang dan kondusif, karena fokus saya materi bisa selesai dan tersampaikan kepada siswa. Saya akan memberi hukuman kepada siswa apabila melakukan kesalahan. Tujuannya adalah agar siswa merasa jera dan tidak mengulanginya lagi. Tetapi di sini ternyata saya salah, karena siswa hanya merasa terpaksa untuk mematuhi peraturan karena takut dihukum dan bukan berdasarkan atas kesadaran sendiri. Saya juga menuntut dan memaksa siswa untuk menghafal dan menulis materi, karena saya merasa dengan menghafal kemudian menulis materi, siswa akan lebih paham, sehingga saya menuntut mereka untuk melakukannya. Setelah mempelajari modul ini, saya jadi memahami bahwa sesungguhnya pendidikan adalah menuntun siswa. Oleh karena itu, saya berusaha untuk merubah pemikiran dan perilaku saya dalam pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, saya jadi tahu bermain adalah tuntutan jiwa anak untuk menuju ke arah kemajuan hidup jasmani dan rohani. Anak-anak tumbuh berdasarkan kodratnya. Memasukkan permainan dalam pembelajaran merupakan salah satu cara untuk menuntun siswa sesuai dengan kodratnya, sehingga anak merasa senang, tidak tertekan, tidak terpaksa dalam mengikuti pembelajaran. Pembelajaran yang saya lakukan kemudian akan berpusat kepada siswa. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat kepada siswa, maka anak-anak dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran, karena terlibat langsung di dalam pembelajaran, dan siswa boleh mengeluarkan pendapatnya secara terbuka. Menggunakan metode yang menarik agar siswa lebih tertarik dan termotivasi dengan penuh semangat mengikuti pembelajaran. Siswa juga diberi kebebasan dalam mengerjakan tugas sesuai dengan bakat dan minatnya. Selain itu, siswa adalah subjek. Jadi di sini pendidik harus fokus kepada siswa dan harus memenuhi semua kebutuhan siswa. Pendidik juga harus lebih sabar dalam menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang saya lakukan atau yang saya terapkan agar pembelajaran mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Saya akan merancang pembelajaran yang menarik, menyenangkan dengan berbagai metode yang kreatif dan inovatif. Harapannya nanti siswa akan lebih tertarik. Kemudian menerapkan pembelajaran yang menuntun siswa
dan bukan menuntut siswa. Pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam, kemudian menerapkan sistem Among. Metode sistem Among adalah metode pendidikan yang berjiwa kekeluargaan, dengan kasih sayang dan kodrat alam yang berupa perhatian untuk tumbuhnya lahir dan batin anak. Metode Among merupakan metode yang menghargai kodrat alamiah anak dan dasar kemerdekaan serta berasaskan kekeluargaan untuk menyokong tumbuh kembang anak lahir dan batin tanpa perintah dan paksaan, namun dengan tuntunan. Tidak menghukum anak tetapi menuntun anak. Kemudian tidak memaksakan kehendak, membantu anak menggali potensi dan bakatnya, serta menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani. Seorang pendidik harus bisa memberi contoh atau teladan kepada siswa-siswanya. Kemudian juga pendidik harus bisa memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung untuk kemajuan siswanya. Dan terakhir adalah seorang pendidik di belakang harus selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada para siswanya. Kesimpulan dari refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Pendidikan tidak boleh menekan dan memaksa anak, tetapi berhamba kepada anak. Semoga pemaparan yang saya sampaikan bermanfaat bagi semuanya. Tetap semangat dan salam guru penggerak. Wassalamualaikum.